Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resisa Putri dari jurusan Pendidikan Khusus. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran untuk anak tunanetra atau anak dengan hambatan penglihatan, dan juga strategi pembelajaran untuk anak tunarungu atau anak dengan hambatan pendengaran, dan juga akan menjelaskan langkah-langkah praktek untuk pengajarannya. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki satu atau beberapa hambatan penglihatan, pendengaran, inteligensi, fisik, emosi, sosial, dan komunikasi. Dengan hambatan tersebut, anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan khusus untuk mengoptimalkan kemampuan dan potensinya. Adapun di sini ada beberapa macam anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama ada anak tunanetra, kedua ada anak tunarungu, ketiga ada anak tunagrahita, keempat ada anak tunadaksa, kelima ada anak tunalaras, dan keenam ada anak tunaganda, dan yang ketujuh itu ada anak berbakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun memberitahu apa saja strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan penglihatan dan juga anak dengan hambatan pendengaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu anak dengan hambatan penglihatan atau anak tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan penglihatan penuh atau sebagian atau low vision. Maka untuk mengoptimalkan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari, diajarkan program orientasi dan mobilitas, dan juga menulis atau membaca huruf braille untuk tunanetra total, dan huruf awas yang dimodifikasi untuk tunanetra yang masih memiliki sisi penglihatan. Nah, adapun strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan penglihatan yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan pada anak dengan gangguan penglihatan. Yang pertama, anak akan lebih diuntungkan dalam mobilitas jika didudukkan di depan, tetapi tidak dekat pintu dan jendela untuk menghindari silau. Kedua, pintu harus dalam keadaan terbuka penuh atau tertutup rapat. Ketiga, bantu anak untuk orientasi medan atau mengetahui tata letak seperti lemari, pintu, segala macam benda yang ada di dalam kelas. Maka beritahu bila ada perubahan tata letak. Dan yang keempat, pemberian huruf braille di setiap dinding ruang yang dapat diraba anak, dan ada juga pemasangan guiding block. Adapun langkah-langkah praktek mengajar anak dengan hambatan penglihatan yaitu yang pertama, ucapan kata pada saat masuk maupun keluar kelas atau ruangan. Kedua, panggil anak dengan namanya. Ketiga, deskripsikan secara detail tentang hal-hal yang bersifat visual. Keempat, tidak perlu berkata keras kepada anak. Kelima, pergunakan media auditori atau rekaman untuk penyampaian materi. Keenam, biarkan anak meraba media pengajaran jika tidak bisa melihatnya. Ketujuh, evaluasi. Maka ketika evaluasi, perlu pendamping untuk membacakan dan menuliskan jawaban bagi anak yang belum menguasai braille dan adanya evaluasi. Dan yang kedua, saya di sini akan menjelaskan dan memberitahu apa saja strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan pendengaran atau anak tunarungu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih anak dengan hambatan pendengaran itu. Nah, anak tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan pendengaran seluruh atau sebagian. Tunarungu dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dan juga membaca ujaran atau harus jelas perkataan kitanya. Nah, adapun di sini strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan pendengaran atau anak tunarungu. Maka, pada anak dengan hambatan pendengaran, informasi yang diberikan dalam bentuk visual, kinestetik, dan taktik, semisal contohnya yaitu melalui video atau film, gambar, simulasi, dan demonstrasi, serta membutuhkan adanya tanda bahaya visual. Dan adapun langkah-langkah praktek pengajar anak dengan hambatan pendengaran,
yaitu yang pertama, posisikan anak di depan agar dapat mendengar atau melihat gerak bibir guru lebih jelas. Kedua, pastikan guru dan teman-teman berbicara dengan jelas tetapi tidak berteriak keras karena dapat menyebabkan kata terucap tidak jelas. Ketiga, minta anak mengulang pertanyaan untuk memastikan pemahamannya. Keempat, pastikan wajah terarah pada anak saat berbicara. Dan yang kelima, pergunakan kata-kata sederhana. Keenam, gunakan gerakan dan ekspresi sesering mungkin dan media visual. Ketujuh, jika menggunakan alat bantu dengan hati-hati karena alat itu biasanya memperkeras semua bunyi termasuk suara latar. Mungkin cukup sekian penjelasan strategi pembelajaran apa saja untuk anak dengan hambatan pendengaran atau anak tunarungu, dan juga penjelasan strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan penglihatan atau anak tunanetra, dan langkah-langkah praktek untuk pengajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.